Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan berjumpa kembali dalam ibadah online Minggu GKI Purbalingga. Pelayan firman, kebaktian umum tatap muka pada hari Minggu 14 Maret 2021 dilaksanakan 1 kali ibadah jam 7 WIB pagi, dilayani oleh Saudara Nathanael Budiman Elia. Sekian wartalisan yang kami sampaikan. Panggilan beribadah. Lihatlah Sang Anak Domba Kudus yang memikul dosa dunia. Ingatlah Dia dalam rangkulannya, menyembuhkannya. Ingatlah bahwa Ialah yang menjadi sumber penghiburanmu dalam siang dan malam. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian umat. Bersoraklah haleluya semesta, PKJ 6 ayat 1 dan 2. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan dan perenungan hari ini, kita akan belajar, kita akan masuk ke dalam percakapan antara Nikodemus dan Yesus mengenai keselamatan. Melalui bacaan hari ini kita akan belajar bagaimana keselamatan didapat dari Yesus melalui karyanya, dan kita juga diajak untuk terlibat dalam karya tersebut, karya keselamatan yang mengasihi sesama, yang memberikan sebuah damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Namun terkadang di dalam melakukan tanggung jawab tersebut, di dalam kita melakukan panggilan tersebut, kita merasa jauh dari Tuhan, kita merasa lalai, kita berdosa. Oleh sebab itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami mengaku ya Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami masih lalai dalam melakukan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Kami masih lalai
untuk mengasihi sesama kami. Kami masih lalai untuk memberi kata-kata penguatan bagi orang-orang di sekitar kami yang sedang lemah. Kami masih lalai dalam melayani Tuhan, kami masih mementingkan diri kami sendiri. Dan terkadang kami lalai juga, kami abai melihat kasih Tuhan, melihat karya Tuhan, melihat rencana Tuhan di dalam situasi kami yang sulit. Ampuni kami ya Tuhan atas kesalahan dan dosa kami. Dan ajarilah kami ya Tuhan bahwa Engkaulah Juru Selamat. Engkaulah Gembala kami yang hidup, yang akan menuntun kami dalam kehidupan kami, apapun musim kehidupan yang akan kami jalani. Ajarilah kami agar kami terus berharap sambil mengerjakan karya kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kami sebagai sebuah panggilan kami di dunia ini. Kami serahkan seluruh pengakuan kami dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai tanda karya keselamatan bagi dunia ini. Maka dari itu ia telah melimpahkan pengampunan dosa dan hidup baru kepada kita, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon tuntunan dari Tuhan. Kiranya ya Tuhan, melalui bacaan dan perenungan pada hari ini, kami semakin mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami, tegurlah kami, dampingi kami di dalam pembacaan dan pengajaran. Dan berkata-katalah di dalam hati kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3. Injil menurut kesaksian Yohanes pasal 3 ayat 14.
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat memberi terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan Injil. Kiranya firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Hosiana. Ibu bapak yang terkasih, ada sebuah cerita seorang juragan sembako yang sangat kaya di sebuah kota, ya. Jadi ada seorang juragan sembako di sebuah kota sedang dalam kondisi sekarat dan sedang mengalami sakratul maut. Dan ketika keluarga intinya tahu bahwa sang juragan, ayahnya, suaminya dalam kondisi sekarat, kondisi yang sakit, akhirnya mereka beranak dan beserta istrinya berkumpul di sekitar ayahnya. Dalam suasana yang sedih, sang juragan tersebut memanggil dan bertanya pada istrinya, Mami, Nathan mana? Nathan tuh anak yang pertama gitu ya. Nathan mana? Akhirnya Nathan datang, aku di sini Pak. Lalu dia memanggil juga, mana si Nael? Gitu kan, anak keduanya, ini Nael di sini. Lalu ia memanggil satu persatu anaknya, mana si Budi? Mana si Eli? Mana si Lia? Semua anak dipanggil satu persatu di samping pembaringan sang juragan tersebut. Dan ketika anak terakhir, si Lia bilang bahwa kami semua berada di sini Pak. Kami semua menemani Papa pada saat ini. Ketika tahu semuanya ada, tiba-tibanya ayahnya menjadi marah. Ayahnya menjadi tiba-tiba berubah moodnya, berubah suasana hatinya. Jadi tiba-tiba matanya terbelalak dan berkata, kalau semuanya di sini, siapa yang jaga toko? Ternyata di tengah sakitnya sang juragan malah memikirkan toko. Ia tidak memikirkan perasaan yang dialami oleh anak dan istrinya, tetapi ia justru memikirkan bisnisnya. Ia hanya memikirkan tokonya, toko sembakonya. Ia lebih concern pada bisnisnya daripada perasaan keluarganya dan bahkan daripada kondisinya. Dalam menghadapi masa sekarat tersebut, ia masih bisa berpikiran siapa yang jaga toko gitu. Padahal semua anak-anaknya sedang berada bersamanya, sedang berusaha menghiburnya, tetapi justru sang juragan tersebut memikirkan tokonya sendiri. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan gitu ya. Sebuah nilai bahwa kemana pandangan kita tertuju, disitulah langkah kita tertuju. Ketika ayah
sang juragan tersebut memikirkan terus-menerus tokonya di dalam hidupnya, maka di dalam waktu-waktunya, bahkan di dalam masa sekaratnya, ia masih memikirkan tokonya. Kemana pandangan kita tertuju, di situ langkah kita tertuju. Ketika kita di dalam hidup kita ini memikirkan karir kita, maka langkah kita juga akan menuju ke arah sana. Kita merencanakan strategi bisnis, lalu promosi jabatan dan lain sebagainya. Ketika kita, visi kita, pandangan kita ke arah pendidikan, ke arah ranah akademis, kita akan membuat sebuah planning, studi gitu ya, studi S1, S2, bahkan S3, profesor gitu. Nah, dan dalam mengejar impian pun gitu ya, ketika kita memiliki sebuah impian, ketika kita memiliki sebuah cita-cita, pandangan kita menuju ke sana, pandangan kita, visi kita, paradigma kita menuju kepada cita-cita kita, mengejar impian kita, maka kita akan menyusun berbagai hal agar kita sampai pada cita-cita tersebut. Nah, tetapi tidak semua orang tertuju pada masa ke depan. Tidak semua orang tertuju pada karir yang ingin dicapai, pada ranah akademis, pada cita-citanya. Tetapi banyak juga orang yang memiliki visi, memiliki pandangan yang justru jauh ke belakang. Mengingat-ingat kejayaan masa lalu. Dan ketika mereka mengingat hal tersebut, ketika mereka mengingat masa kejayaan tersebut, lalu mereka menyadari bahwa kejadian tersebut tidak dapat terulang karena mungkin semakin tua, kemampuannya semakin menurun, maka mereka biasanya merasa kecewa. Sebagian orang mungkin dapat berpandangan ke depan, tetapi sebagian orang akan memandang apa yang telah ia raih di belakangnya, apa yang telah ia capai di belakangnya, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengulang, nah mereka akan merasa kecewa. Dan perasaan ini pun juga dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian dari Mesir. Kalau kita ingat, mereka selalu melihat apa yang terjadi di belakang. Di dalam perjalanan mereka selalu melihat kejayaan mungkin, atau bisa dikatakan memori mereka ketika mereka berada di Mesir. Israel selalu melihat ke belakang. Israel selalu melihat ke masa lalu. Israel tidak mau memandang ke depan. Dan maka dari itu kita bisa tahu bahwa di setiap perjalanan Israel, bangsa Israel selalu mengeluh. Bangsa Israel ketika mereka berada di tepi Laut Teberau, mereka mengeluh, lebih baik kami kembali ke Mesir. Ketika mereka kehausan, mereka protes sama Tuhan, mendingan kami kembali ke Mesir, ada makanan dan minuman walaupun tertindas gitu ya. Tetapi mereka merasa bahwa kenangan mereka di Mesir masih lebih baik daripada perjalanan mereka di padang gurun. Gitu ya. Mereka di jalan merasa mengeluh dan marah. Maka dari itu ada salah satu bagian cerita dari Alkitab ketika Allah marah karena bangsa Israel bersungut-sungut, maka Allah mengizinkan ular tedung untuk menggigit mereka. Dan ketika bangsa Israel mulai bertobat, mulai merasa menyesal, Allah menyuruh Musa membuat ular tembaga. Dan siapa yang memandang ular tembaga tersebut, maka ia akan sembuh. Cerita tadi juga dimention, juga disebut dalam teks Injil kita pada hari ini. Kisah itu diungkap juga oleh Yesus pada Injil ini ketika ia sedang berbincang-bincang dengan Nikodemus. Kita bisa baca tadi bahwa Yesus menyebut ular ya. Peristiwa bangsa Israel ketika mereka menghadapi ular tedung tersebut, Yesus sebutkan ketika ia sedang bercakap-cakap dengan Nikodemus. Nikodemus itu adalah seorang Farisi, seorang Yahudi, dan kita sudah tahu orang-orang Yahudi, apalagi pemimpin-pemimpin agamanya, orang-orang Farisinya itu sangat kontra dengan Yesus. Nah, tetapi Nikodemus memiliki hal yang
berbeda dengan orang Farisi lainnya. Ia masih memiliki rasa ingin tahu, ia memiliki hati yang terbuka daripada orang Farisi pada umumnya. Ia memiliki hati yang terbuka untuk memikirkan kemungkinan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang selama ini orang Farisi selalu menolaknya. Nah, di dalam rasa ingin tahunya, ia akhirnya pada malam hari, kalau kita baca dalam Yohanes 3, konteksnya adalah pada malam hari Nikodemus secara diam-diam menghampiri Yesus dan bercakap-cakap pada malam hari. Karena pada malam hari ia ingin menghindari banyak orang, menghindari pengawasan orang lain. Dan ketika mungkin kalau misalnya Nikodemus ketahuan, pasti ia dianggap sebagai pengkhianat gitu ya. Nah, di dalam percakapannya dengan Yesus, Nikodemus mempertanyakan keselamatan. Dan menurut Yesus, menurut catatan Injil, keselamatan adalah hal yang dapat kita raih, dapat manusia raih ketika manusia dapat memandang anak manusia. Memandang Kristus dalam ayat yang ke-14 dan 15. Dan di situ ditulis dalam ayat 14 dan 15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus menekankan keselamatan itu ketika anak manusia, yaitu dirinya, itu dipandang oleh umatnya. Manusia dapat memperoleh keselamatan ketika mereka dapat memandang Yesus seperti bangsa Israel yang memandang memandang patung ular tersebut ketika mereka sedang diserang oleh ular tedung. Nah, Yesus berada sama seperti ular tembaga, berada di atas untuk dipandang. Kita perlu meninggikan Yesus sehingga kita dapat memandangnya, dan dengan cara itulah kita mendapatkan keselamatan. Dan ketika kita memandang Kristus, menjadikan fokus gitu ya, Kristus dijadikan sebagai fokus gitu ya, itu berarti kita menjadikan Kristus, menjadikan Yesus sebagai pedoman. Memandang itu merupakan sebuah tindakan aktif, yaitu mau mengarahkan hatinya, mau mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Memandang itu merupakan tindakan aktif. Ketika ada sesuatu yang nampak dan kita memandangnya, itu ada sebuah reaksi gerakan yang aktif untuk memandangnya. Anggap aja seperti ini, misalnya ketika mungkin zaman sekolah kita pasti pernah mencontek gitu ya. Ketika ulangan di sekolah susah gitu ya, lalu kita sudah pusing, tidak tahu jawabannya, lalu tiba-tiba datang contekan gitu ya. Nah, contekannya ada, tetapi ketika kita tidak memandangnya, ketika kita tidak sungguh-sungguh membacanya, kita tidak akan mendapatkan jawabannya gitu ya. Sama seperti keselamatan, ketika kita sudah ada Kristus, tetapi ketika kita tidak memandangnya atau hanya sekadar melihat sekelibat, maka hal itu saya rasa kurang. Karena kita tidak secara aktif meresponsnya. Ketika Kristus ada dan kita membutuhkan keselamatan, maka kita perlu untuk meresponsnya secara aktif, yaitu memandangnya, lalu kita memberikan hati kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Memandang Allah adalah sikap yang penting dalam beriman dan berpengharapan. Nah, inilah poinnya dari Injil kita hari ini. Memandang Allah adalah sikap yang penting dalam beriman dan berpengharapan. Nah, sekarang bagaimana caranya mengarahkan pandangan kita? Bagaimana caranya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, gitu ya? Caranya adalah kita perlu mencoba. Kita perlu mencoba mencari tahu rencana Tuhan di dalam berbagai peristiwa yang kita alami.
Kita perlu mencoba mencari tahu apa toh yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Apa sih yang Tuhan inginkan melalui pengalaman yang kita alami? Apa sih yang Tuhan inginkan melalui orang-orang yang kita jumpai, gitu kan? Apa yang ingin Tuhan inginkan? Apa yang ingin Tuhan rancangkan kepada kita melalui peristiwa itu? Bahkan ketika kita melihat orang lain gitu ya, melihat pengalaman orang lain, apakah ada rencana Tuhan juga di dalam pengalaman orang lain sehingga kita dapat belajar dari orang lain? Nah, itu adalah cara bagaimana kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, yaitu kita mencoba untuk melacak tanda-tanda rencana Allah dalam berbagai peristiwa yang kita alami. Nah, saudara yang terkasih, formula GKI, formula tata ibadah GKI pengutusan itu terdiri dari 6 kalimat pernyataan ya, dan salah satu kalimat yang menjadi penting adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Gitu ya. Ketika kita mau diutus gitu ya, diutus ke dalam dunia, diutus dalam keseharian kita, apa statement pertamanya? Statement pertamanya adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Apalagi di GKI Purbalingga akhir-akhir ini ketika saya yang berkhotbah, saya mengubahnya menjadi arahkanlah hatimu kepada dunia yang dijadikan Tuhan. Kok berubah gitu ya? Nah, mengarahkan hati kepada dunia itu bukan berarti kita menjadi kita menjadi satu dengan kedagingan kita di dunia ini, menjadi satu dengan hal-hal yang fana di dunia ini. Tetapi ketika kita mengarahkan hati kita kepada dunia, itu berarti tandanya kita memberikan perhatian, kita peduli dengan apa yang terjadi dengan dunia kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita mau mengarahkan pandangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita peduli terhadap lingkungan kita peduli terhadap sesama kita. Dan dengan cara itulah kita dapat menyatakan kasih Allah bagi seluruh ciptaan. Dan ketika kita sudah mengarahkan hati kepada dunia, kita tahu kondisinya, lalu kita dapat menyatakan kasih melalui perbuatan yang dapat kita lakukan. Dan dengan cara itulah kita dapat mengarahkan hati kepada Tuhan. Ketika kita mampu menyatakan kasih, kita masuk dalam rencana Allah bagi dunia. Kita masuk menjadi saksi Kristus yang berdampak. Dan dengan cara itulah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jangan sampai kita hanya peduli, kita mengarahkan pandangan kita mengarahkan hati kita pada apa yang tampak, pada iman kita sendiri, tetapi kita tidak peduli orang lain. Jangan sampai kita hanya mengarahkan hati kita, mengarahkan pandangan kita sebagai gereja dengan urusan yang praktis, tetapi kita melupakan esensi bersekutunya. Jangan sampai gereja sibuk mengarahkan pandangan hanya tertuju pada ibadah online, ibadah ini, itu. Tetapi persekutuannya tidak diurus, tidak peduli dengan anggotanya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi saksi Kristus yang mau untuk memandang dunia, yang mau untuk peduli terhadap sesama. Dengan cara itulah kita sedang mengerjakan karya Allah di dunia ini. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyerahkan segala permohonan, pergumulan, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami mau peka terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Melalui setiap peristiwa yang baik maupun peristiwa yang bagi kami mungkin kurang baik. Ajarilah kami untuk melacak rencana Tuhan di dalamnya. Sehingga melalui setiap peristiwa suka maupun duka, kami mampu menemukan rancangan Allah di dalamnya. Sehingga kami tetap dapat fokus, tetap dapat mengarahkan pandangan kami, tetap dapat mengarahkan pikiran kami, hati kami kepada Tuhan.
Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami juga mengarahkan pandangan kami, hati kami kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Ajarilah kami untuk peka terhadap situasi. Ajarilah kami peka untuk kami dapat menolong sesama. Dan kami percaya dengan cara itulah kami sedang menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesempatan kali ini kami ingin mengingat orang-orang, saudara-saudara kami, anggota gereja yang sedang sakit. Tentu kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah Sang Tabib yang agung. Kiranya melalui setiap proses medis, tindakan-tindakan medis, obat-obatan, bahkan melalui pendampingan keluarga secara langsung maupun tidak langsung, iman mereka tetap dapat bertumbuh. Hati mereka, pandangan mereka tetap tertuju pada pengharapan. Dan kiranya Tuhan selalu menghibur keluarga yang mendampingi mereka. Kami juga ingin berdoa bagi anggota gereja kami yang sedang dalam masa sulit dalam pekerjaan mereka. Kiranya di dalam masa sulit ini Tuhan tetap mengaruniakan mereka karya bagi tangan-tangan mereka, sehingga mereka tetap dapat mampu membuka peluang pekerjaan, mencari tahu sebuah pekerjaan yang baru, tetap dapat mengerjakan, berkarya dalam pekerjaan-pekerjaannya. Dan yang terpenting, berikanlah, rahmatilah mereka sukacita di dalam mereka melakukan pekerjaan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi jemaat kami yang tergabung dalam pengurus komisi, yang menjadi penatua, menjadi aktivis. Dan kami berdoa bagi mereka yang menjalankan program kerja gereja kami, sehingga pelayanan yang dilakukan dapat memberkati orang-orang di sekitar kami, dapat memberkati anggota gereja kami, dapat memberkati orang-orang banyak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kami, Tuhan yang tahu apa kebutuhan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkannya sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh pergumulan dan doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami di dalam nama Kristus. Amin. Nats persembahan pada minggu ini. Bagi setiap orang yang menyadarkan pengharapan kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya. Roma 12 ayat 1 menyatakan kepada kita, karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas kasih karunia yang telah dicurahkan kepada kita. Persembahan Bapak Ibu dapat disertakan secara langsung ke kotak persembahan pada saat ibadah onsite atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat menyampaikan persembahan dengan transfer ke rekening gereja, Bank Mandiri atau Bank BCA. Marilah kita berdoa membawa persembahan kita. Bapa dalam surga, Bapa yang kasih, kami bersyukur Bapa, karena pada minggu ini kami boleh mempersembahkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini kami bawa ke dalam
pengasihan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan sendiri yang akan menyucikan, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan Tuhan di dunia ini, terutama bagi kelangsungan kehidupan daripada Gereja GKI Purbalingga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada dunia yang dijadikan oleh Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia yang dijadikan Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama. Kami ingin mempersaksikan Kristus. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Dan sekarang ingatlah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengaruniakanmu pagi yang cerah, sinar mentari yang menerobos rumahmu untuk menghangatkan seisi rumahmu. Kiranya Allah mengaruniakanmu malam yang teduh untuk engkau beristirahat. Kiranya Allah mengaruniakanmu pekerjaan bagi tanganmu dan uang secukupnya di sakumu, tanda pemeliharaan Tuhan. Dan kiranya Allah beserta denganmu di setiap sudut dan musim kehidupanmu dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin.